saya Siti Rahma Rahman dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Mamuju. Di video kali ini kita akan membahas mengenai paradigma pengembangan ipteks. Adapun pokok pembahasannya yang pertama adalah interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Kemudian yang kedua adalah bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ekonomi. Yang akan kita bahas pertama adalah interrelasi kebenaran Al-Quran dan ipteks. Kata interrelasi berasal dari dua kata, yaitu inter dan relasi. Inter adalah bentuk terikat di antara dua masalah, sedangkan relasi adalah hubungan atau berhubungan. Jadi, interrelasi adalah hubungan antara dua masalah yang saling terikat. Dalam hal ini berkenaan dengan hubungan kebenaran Al-Quran dan ipteks. Dalam Al-Quran terdapat beratus-ratus ayat yang menyebut tentang ilmu dan pengetahuan. Di dalam sebagian ayat itu disebutkan kemuliaan dan ketinggian derajat ilmu, seperti yang terdapat dalam beberapa surah. Di antaranya yang pertama adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 5, yang artinya dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian terdapat pada surah Al-Mujadilah ayat 11, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya terdapat pada Quran Surah Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Al-Quran adalah kitab petunjuk. Demikian hasil yang kita pelajari dari sejarah turunannya, sesuai dengan penegasan Al-Quran, yaitu petunjuk bagi manusia. Ayat-ayat Al-Quran merupakan petunjuk manusia tidak saja untuk kehidupan akhirat, namun juga untuk kebaikan kehidupan di dunia. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah salah satu sarana manusia untuk menuju kehidupan di dunia yang lebih baik. Selanjutnya akan kita bahas adalah bukti-bukti ilmiah kebenaran Al-Quran dalam bidang ekonomi. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berasal dari kata al-qasdu yang berarti pertengahan atau berkeadilan. Al-qasdu juga berarti sederhana, jalan yang lurus, dekat, dan kuat. Ekonomi juga disebut sebagai muamalah al-ma'adiyah, yaitu aturan-aturan pergaulan dan hubungan antar manusia mengenai kebutuhan hidupnya. Ekonomi disebut al-iqtisad, yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. Ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi non-Islam manapun, meskipun pada hal-hal tertentu ekonomi Islam sama atau mirip dengan ekonomi non-Islam, namun secara fisiologis dan ideologis sangat berbeda. Secara istilah, ekonomi Islam dikemukakan dengan redaksi yang beragam oleh para pakar ekonomi Islam. Di antaranya yang pertama adalah Muhammad Abdul Manan pada tahun 1986 mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Kemudian ada Syekh Yusuf Al-Qardawi pada tahun 1995, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan, bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, menurut Khursid Ahmad tahun 2001 mendefinisikan ekonomi Islam suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan persoalan tersebut menurut perspektif Islam. Kemudian sejarah kehidupan ekonomi Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diangkat sebagai Rasul pernah mengikuti kafilah dagang ke Syam bersama pamannya Abu Talib pada umur 12 tahun. Muhammad SAW juga bekerja dan sukses besar pada bisnis seorang wanita mulia suku Quraisy berstatus janda
wanita berjiwa mulia dan saudagar kaya raya yang bernama Khadijah, yang akhirnya keduanya menikah. Pernikahan berlangsung ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Di usia 40 tahun, Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, barulah beliau fokus berdakwah menyampaikan risalah Islam. Hal ini menunjukkan bahwa sejak kecil Rasulullah SAW telah melakukan kegiatan ekonomi. Pada saat memimpin umat Islam di Mekah dan Madinah pun, Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya menjalankan kegiatan ekonomi sesuai tuntutan umat berdasarkan ajaran wahyu.